Maka Muharram tahun ini 1444 Hijriah. Luar biasa syiarnya. Setelah lepas kita dari lockdown, begitu euforia umat Islam merayakan pergantian tahun baru Islam, sekaligus semangat untuk menyantuni anak-anak yatim di mana-mana, luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya ceramah santunan tiap malam 3. Maghrib Isya di Sunter Hijau. Selesai jam 8:30 langsung ke Bekasi. Masuk tol keluar Jatiwarna. Masjid Baitul Ilmi. Selesai jam 10 langsung ke Sumarekon. Santunan juga sampai jam 12. Santunan. Jadi alhamdulillah tahun ini setelah lepas lockdown orang dermawan banyak. Termasuk di Al-Bakri juga. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Bakri yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rangka beribadah. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita ilmu manfaat, taufik, hidayat, ridha, inayat, sehat, afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau. Jika kita mencermati bacaan Al-Quran, maka akan kita temukan nama-nama surat yang Allah abadikan menjadi nama sebuah surat adalah seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Dia ini bukan nabi, dia juga bukan rasul, hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi,
Luqmanul Hakim dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok, dari kampung ke kampung, memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan hikmah. Tapi setelah Nabi Daud diangkat menjadi nabi, dia memposisikan diri seperti orang biasa. Dia tidak mau melebihi tinggi derajat seorang nabi yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah sampai ingatkan kita, seorang yang bernama Luqman, pembawa hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah yang sering kita dengar di setiap kali kita hadir di acara-acara hari besar. Kata pembawa acara, mari kita dengarkan hikmah maulid. Mari kita dengarkan hikmah nuzulul Quran. Mari kita dengarkan hikmah akikah. Apa itu hikmah? Bahasa Arab yang sudah akrab di telinga kita seperti bahasa kita. Hikmah itu sebuah perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan jauh dari kebohongan. Maka Luqmanul Hakim di masanya, di zamannya dikenal seorang yang gak pernah bohong dalam hidupnya. Kalau jamaah Al-Bakri ada yang namanya Luqman masih suka bohong, ganti namanya. Jangan diganti dengan nama Perdi Sambo, jangan. Nama yang lain aja. Di dalam surat Luqman penuh dengan pesan-pesan brilian si Luqman buat anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha. Contoh pesan orang tua buat generasinya. Jangan menyekutukan Allah, karena itu dosa besar. Maka kita ketika di kampung dulu dididik oleh orang tua agar dalam perjalanan hidup tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mengajak kita untuk musyrik kepada Allah. Untuk syirik kepada Allah. Diajarkan kita supaya iman, akidah kuat, tidak terpengaruh dengan keadaan. Laksana ikan dalam laut, walaupun airnya asin, ikannya tetap tidak asin. Walaupun hidup di tengah-tengah keramaian yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama, jangan sampai terkontaminasi dengan keadaan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan.
Manusia tak pantas sombong, yang pantas sombong hanya Allah. Karena Dia segalanya. Ada juga pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innan nasa salasatu aslasin. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu dibagi 3. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik makhluk Allah yang ada di dalam tanah alam kubur. Yang sepertiga milik manusia. Sepertiga milik Allah itu ruh milik Allah. Maka kapan saja karena ruh milik Allah, Allah ambil, manusia tidak bisa menolak. Seberapa banyak harta yang dimiliki tidak bisa menunda kematian. Setinggi apapun jabatannya tidak bisa memending ajal. Kalau Allah udah mau ambil, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cuma ada cara baik meninggalnya manusia, ada dengan cara yang tidak baik. Yang kita dengar istilah husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Apa semua orang mendapatkan itu? Jika ia berupaya membungkus milik Allah, ruh yang ada pada dirinya dengan bungkusan-bungkusan kesolehan, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Kalau dengan bungkusan-bungkusan amal soleh, bungkusan kesolehan saat miliknya mau diambil, Allah juga memberikan panggilan dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, saat ini kita sedang membungkus ruh milik Allah dengan bungkusan-bungkusan kebaikan. Salat subuh itu ganjaran pahala yang paling besar. Jumlah rakaatnya memang sedikit, tapi pahalanya mengalahkan yang 4. Man shollas subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Udah subuhnya berjamaah, selesai ibadah sholat subuh ada kajian, berapa pahalanya? Makanya wajar jika selesai subuh ada kajian, ada jamaah yang ikut begini-begini. Itu karena keberatan pahala. Nggak usah dikomentari, udah kebanyakan pahala. Berdiri di saf pertama aja pahalanya luar biasa.
Seandainya manusia tahu pahala yang didapat berdiri di posisi saf yang pertama, andaikan manusia tahu, kemudian pengurus Al-Bakri membuat undian, mereka masih mau menunggu antrian untuk mendapatkan di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ayyadauna, mendoakan orang-orang yang ada di saf pertama. Kalau saf kedua bagaimana Pak Ustadz? Nggak ada keterangannya tuh. Dapat cuma sisa dari saf yang pertama. Ini urusan ibadah sebegitu luar biasa Allah beri ganjaran di saf pertama. Makanya orang waktu nonton Formula E pengen di VIP tuh. Ada yang 40 juta, ada yang 100 juta. Saya dapat yang 40 juta. Begitu sampai saya foto, saya kirim. Kata Pak Gubernur, Kiai tetap aja di situ, biar nanti asisten Pak John jemput Pak Kiai. Udah Pak, saya di sini aja. Udah nggak pantas Kiai nonton Formula E masa di VIP. Ntar kelihatan di media. Udah saya di sini aja Pak. Banyak penonton lihat saya berkomentar, pantes Formula nggak ada hujan, ada Kiai nonton. Iya. Soalnya waktu di Mandalika hujan. Walaupun udah dipanggil pawang hujan, masih hujan juga di Mandalika. Di saf yang pertama, Masya Allah. Sebaliknya, jika ruh milik Allah dalam diri manusia tidak bisa dibungkus dengan bungkusan-bungkusan kesolehan, malah dia warnai dengan maksiat dan dosa, pemiliknya pasti marah. Ketika akan diambil miliknya, panggilannya juga enggak enak. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, irji'i ila jahannam. Wahai jiwa yang kotor, yang penuh dengan maksiat dan dosa, kemari masuk ke dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Bakri berupaya itu buat kita, agar kita membungkus milik Allah ruh dengan bungkusan-bungkusan kesolehan. Surga dan neraka dihiasi taman, ada pohon. Kita di Al-Bakri jika tidak dihiasi dengan taman, kurang nyaman orang memandang. Tapi jika dikasih taman, ada pohon, orang banyak memilih tempat yang sempurna dengan tanaman-tanamannya. Maka di sorga ada nama sebuah pohon. As-sakha syajaratun min asjaril jannah ghusnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilal jannah. Di sorga ada nama sebuah pohon yang namanya pohon dermawan. Ghusnuha fid dunia, yang rantingnya itu panjang sampai ke dunia.
Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilal jannah. Orang dermawan suka berbagi kepada sesama, punya kepedulian, pada hakikatnya ia sedang berpegangan kepada ranting pohon dermawan yang ada di sorga. Qadathu ilal jannah, ranting yang sampai memanjang ke dunia bakal membawa orang dermawan sampai ke sorga. Saya lihat wajah-wajah jamaah Al-Bakri orang dermawan semua. Ya Rabbal, maka kemarin Gebiar Muharram ada santunan anak yatim. Nabi menjanjikan para dermawan, orang yang suka berbagi kepada si yatim, bakal duduk berdekatan dengan Nabi. Insya amin ya Rabbal. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan duduk berdekatan dengan orang yang peduli kepada anak yatim. Dekatnya itu seperti dua jariku, kata Nabi. Jari telunjuk dan jari tengah. Jauh apa dekat kalau begini? Dekat. Kalau begini? Metal. Jauh. Kalau begini dekat. Ini Nabi mencontohkan seperti ini. Di neraka juga ada pohon. Al-bakhil syajaratun min asjarin nar. Orang bakhil, pelit, medit, koret, meredehese. Ada lagi istilah? Oh, pantat kuning. Kenapa ada istilah itu? Karena dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang bakhilnya kelewatan. Maka sampai ada istilah itu. Bakhil itu nama sebuah pohon di neraka. Husnuha fid dunia, yang rantingnya juga panjangnya sampai ke dunia. Jadi orang bakhil di dunia pada hakikatnya sedang pegangan ranting pohon bakhil yang ada di neraka. Qadathu ilan nar, akan dibawa oleh ranting tersebut orang bakhil ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Muharram tahun ini 1444 Hijriah. Luar biasa syiarnya. Setelah lepas kita dari lockdown, begitu euforia umat Islam merayakan pergantian tahun baru Islam, sekaligus semangat untuk menyantuni anak-anak yatim di mana-mana, luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya ceramah santunan tiap malam 3. Maghrib Isya di Sunter Hijau. Selesai jam 8:30 langsung ke Bekasi. Masuk tol, keluar Jatiwarna, Masjid Baitul Ilmi. Selesai jam 10 langsung ke Sumarekon, santunan juga sampai jam 12. Santunan. Jadi alhamdulillah tahun ini setelah lepas lockdown orang dermawan banyak. Termasuk di Al-Bakri juga. Amin ya Rabbal. As-sakhi qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idun minan nar.
Orang baik, dermawan yang suka berbagi kepada sesama, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang kalau pemurah, siapa aja mau mendekati. Padahal baru dibagi sekali, tapi pujiannya seperti setiap hari dibagi. Sebaliknya, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Jika ada orang bersahabat sama orang bakhil, itu temannya bakal komentar, kenapa bersahabat dengan dia? Coba kamu perhatikan tuh dia, kalau merokok sampai bacaannya masih diisep juga. Orang pelit begitu tuh. Dikasih tahu master bibirnya kesundut, sayang masih 2.000. Dia lebih memilih kesundut bibirnya daripada dia buang tuh puntung rokok. Itu kan rezekinya pemulung. Nggak mau dia berbagi. Jadi kita sedang membungkus milik Allah dengan bungkusan-bungkusan kesolehan. Sepertiga milik Allah. Sepertiga yang kedua milik kita. Amal soleh yang Allah ganjar dengan pahala nggak bakal diberi orang, itu simpenan pahala kita. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari yang pasti terjadi, tidak ada seseorang yang bisa menghindari, yang namanya hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi hari Jumat. Kalau Jumat itu harinya, kalau Jumuat itu sholatnya, maka ayatnya idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumuati. Jumuati sholatnya, Jumat harinya, Jumaat sepekan, Jumiat kiamat. Pasti terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Rahasia Allah. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, tidak akan tahu kapan terjadi kiamat. Pernah ada yang memprediksi akan terjadi katanya kiamat tahun 2009 bulan 9 jam 9. Udah mati tuh orangnya. Belum kiamat. Gak usah disebut namanya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Mama Loren. Rumahnya di sini, di Cepinang Indah. Sampai dia mau jual karena dulu belum ada BKT. Jadi setiap kali datang hujan lebat, banjir Cepinang Indah. Begitu Fauzi Bowo gubernur membuat proyek BKT, sekarang Cepinang Indah aman. Tidak banjir lagi dan harga jualnya sekarang tinggi lagi. Kemarin waktu banjir banyak dijual sama pemiliknya. Orang gak ada yang mau beli karena banjir sampai atap rumah. Gak ada yang tahu. Walaupun dia dikenal orang sebagai orang yang bisa membaca fenomena-fenomena alam yang akan terjadi. Tapi kelewatan. Urusan kiamat dia prediksi 2009
bulan 9, jam 9. Sampai sekarang belum kiamat. Kalau Allah mau besok Jumat, bisa enggak? Bisa. Tapi kita belum lihat Anies dilantik jadi presiden. Kalau Anies, kan banyak calonnya nanti. Tapi yang mancung cuma satu. Milik kita adalah amal. Yang amal tersebut Allah Ta'ala simpen tuh pahalanya. Milik kita. Nggak bisa diambil orang, nggak bisa dipinjam orang. Tetap dalam keabadiannya. Kalau yang kita makan itu bakal busuk. Malam kita makan soto Haji Dudung di Roxy lampu merah sebelah kanan. Itu pakai madu, pakai susu. Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ada juga di terminal Kampung Melayu tuh dekat tangga penyeberangan sebelah kiri. Haji Dudung juga. Kita makan begitu luar biasa nikmatnya. Tapi tidak bisa bertahan lama di dalam perut. Besok pagi sudah busuk. Ma'akalta fa'abnaita. Yang kita makan bakal busuk. Kalau kita ke Cianjur, kebun duren sekarang udah mulai panen. Itu yang warnanya kuning, manis, pahit. Kita makan duren dengan nasi biryani, dengan sate. Luar biasa sampai keluar keringat. Tapi cuma berapa jam di dalam perut, besok keluar udah. Jangankan kita cium, kita lihat aja enggak, kurelakan di kau pergi. Ma'akalta fa'abnaita. Yang kita makan bakal busuk. Wa malabista fa'amdoita. Yang kita pakai bakal rusak. Mobil setiap hari dipakai untuk ke kantor, enggak diganti oli mesin, oli gardan, oli persneleng. Gas udah diinjek pol, tapi mobil masih berat untuk berlari. Yang kita pakai bakal rusak. Ada yang enggak bisa busuk, ada yang enggak bisa rusak. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu sedekahkan itu tetap dalam keabadiannya. Enggak busuk, enggak rusak. Allah Ta'ala simpan. Nanti pada waktu dan harinya akan Allah berikan kepada pemilik-pemiliknya. Sepertiga yang kedua, milik kita adalah amal soleh. Jemaah yang mulia, ada seorang sahabat dari kalangan tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini dari periode kedua setelah sahabat tabi'in. Namanya Wahab bin Munabbih. Yang Nabi sudah komentari tentang Wahab bin Munabbih, kata Nabi, ya'tihillahul hikma wal ilm. Wahab bin Munabbih itu Allah beri hikmah dan ilmu. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Anna malakan yunadi fi kulli sobahin wa masain
minas sama'ir rabi'ah. Ada malaikat yang Allah Ta'ala beri tugas setiap pagi dan sore itu memanggil manusia dari lapisan langit yang keempat. Panggilan pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40. Antum zar'un qaddana hasaduh. Engkau itu yang berusia 40 ibarat pohon yang sudah siap petik buahnya, yang sudah siap panen. Kalau kita mau ke Purwakarta makan sate, apa namanya Purwakarta? Iya, sate Maranggi. Itu di tol sebelah kiri pas posisi Kerawang, kita masih bisa memandang sawah. Ketika sawah itu sudah memperlihatkan hasil petani, pohon padi sudah menguning. Walau itu bukan milik kita, tapi kita melihatnya senang. Seperti itu seharusnya kata Wahab bin Munabi, orang yang berusia 40, jika orang lain memandang kita, supaya orang itu bisa senang. Karena kesolehan kita. Orang bakal senang maghrib berjamaah, subuh berjamaah, isya berjamaah, zuhur berjamaah. Orang senang melihat kita. Usia 40. Maghrib di masjid. Jangan usia 40 maghrib di empang. Emang maghrib itu ikan lagi lapar-laparnya. Maka kadang orang kebablasan sampai lupa dengan kewajiban ibadah. Yang kedua, abna khamsin. Wahai orang yang usianya sudah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum. Amal apa yang sudah kau lakukan? Amal apa yang kau sudah persiapkan untuk kau tinggal nanti? Dipanggil lagi abna sittin, wahai orang yang usianya sudah 60, la udra lakum. Jangan banyak alasan kalau usia sudah 60. Ayo besok habis subuh ada kajian. Ya, aku subuh nanti aja dah, kaki lagi nggak enak nih. Alasan kalau sudah 60. Maka jika kendaraan usia 60 itu udah masuk barang antik, ada di jalan Surabaya tuh, Menteng. Yang suka seni, ada piano buatan Jepang tahun 1942. Piano sekarang harganya 22 juta, masuk barang antik. Ada juga gitar Spanyol 1933, ada di Jalan Menteng, Jalan Surabaya, 17 juta harganya, udah masuk barang antik. Tapi manusia 60 tahun bukannya antik, dikit lagi masuk kuburan. 3 tahun lagi kalau mengikuti Nabi. Maka jangan banyak alasan. Jika terdengar ada ajakan kebaikan, khairul birri ajiluh, sebaik-baiknya kebaikan dikerjakan dengan segera. Jangan menunda-nunda. Itu pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik kita, sepertiga milik ulat-ulat kecil yang ada di dalam barzah alam kubur. Akan menjadi santapan ulat-ulat kecil itu manusia. Maka kadang begitu ada proses
pemindahan makam begitu dibongkar, banyak ulat kecil. Tapi apa semua manusia seperti itu? Tidak. Orang yang mampu membungkus dengan kesolehan, dia akan terjaga. Di Ma'la, pemakaman di Mekah, saat akan terkena proyek pelebaran jalan, ada makam yang terkena. Begitu dibongkar, terkejut petugas. Kan kapannya masih harum, masih semerbak, masih wangi. Dihubungi petugas pemakaman, lanjut dengan petugas wakaf. Ternyata itu adalah makamnya orang soleh yang telah membungkus hidupnya dengan kesolehan-kesolehan. Banyak karya-karyanya jika dibaca membuat orang jadi soleh. Kalau di sana terlalu jauh, kelas keilmuannya dunia, di sini ada. Ketika ada proyek BKT, dibongkar itu makam, 16 tahun meninggal dunia. Kain kapannya masih seperti baru saja disiram air mawar. Apa yang membuat Allah beri kemuliaan? Karena dia profesinya sejak remaja sudah mengajar kitab suci yang mulia. Mengajar Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Maka di antara jamaah kita ini ada BWA, Badan Wakaf Al-Quran, yang sudah masuk ke berbagai macam pelosok daerah. Sudah ke Papua, sudah ke Irian Jaya, 100.000 sampai ke 27 provinsi. Maka mudah-mudahan pesan Luqmanul Hakim khususnya buat anaknya, juga buat kita umumnya, menjadi manfaat buat kita isi kehidupan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.